Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah senantiasa memberi kita karunia, kesempatan, kesehatan, rahmat, hidayah dan inayahnya untuk selalu bersama-sama, dan satu di antaranya adalah di Bincang Komunikasi Radio Silaturahim yang insya Allah akan menambah wawasan dan pemahaman kita terkait dengan komunikasi dengan siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun insya Allah ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat kita rindukan. Hari ini alhamdulillah bersama narasumber kita yang senantiasa hadir dengan semangat yang sangat mempersuasi kita, Dr. Laila Monaganim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kabarnya? Mbak Nuning. Kabar baik? Alhamdulillah. Kiri kanan aman? Aman, alhamdulillah. Sudah rindu udah lama nih ya kita ketemu sebulan sekali. Siapa tahu 2023 bincang komunikasi sebulan 2 kali ya Tep ya. Insya Allah. Ini ngomong-ngomong Mbak Mona, kita itu kan biarpun di rumah mungkin cuma sekian jam, banyak di luarnya karena banyak aktivitas. Itu pernah nggak merasakan, sebetulnya sih nggak apa-apa juga, tapi nggak nyaman juga ya kalau kelamaan tetangga yang suka menyetel audio-audio yang ganggu suasana sih. Betul. Atau mungkin juga kadar keberisikan yang lain gitu. Di kondisi Mbak Mona sekarang atau teman-teman Mbak Mona yang lain banyak menemukan ini atau enggak? Iya betul, ada aja ya di dalam lingkungan kita ya kan, yang memungkinkan terjadinya keseruan keseruan yang tidak diharapkan di antara tetangga, ya kan? Itu orang terdekat dari keluarga kita yang akan menjadi penolong pertama kalau ada sesuatu. Kita juga begitu bagi mereka, tapi untuk bisa pas jadi tetangga yang diidamkan gitu, kita harus gimana sih? Iya. Kita bahas yuk. Kayaknya keren juga Mbak Mona, karena terus terang komunikasi khusus itu diperlukan untuk bisa membuat pertetanggaan kita berjalan dengan mulus. Betul. Yang khusus bikin mulus kan keren. Betul. Kayaknya banyak ditunggu deh Mbak Mona. Tetangga itu bisa jadi musuh atau jadi teman. So kita bisa bikin pilihan ya kan. Jadi siang jelang sore ya, atau sore jelang maghrib nih. Kita akan mencoba menambah wawasan dan pemahaman kita. Nggak gampang memang kalau mau menjadi tetangga yang baik atau mendapatkan tetangga yang baik. Tapi kalau ada tipsnya, ada kiat-kiatnya, kenapa nggak kita coba untuk kemukakan gitu. Ya, jadi itu ya. Siap. Keren banget. Baik Mbak Mona, kita akan simak teman-teman yang ada di rumah yang bisa mendengarkan Radio Silaturahim, baik itu di daerah-daerah melalui radio-radio yang juga ada di daerah yang menyebar luaskan siaran-siaran kami, yang di Batam, yang di Banyuwangi, yang di Jogja, yang di Sukabumi, kemudian di Semarang, ada juga di Palembang, di Pontianak ya. Mudah-mudahan bagaimana menjadi tetangga yang keren akan terjawab lewat beberapa obrolan kita. Silakan Mbak Mona. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, semua yang ada di seluruh Indonesia atau juga pendengar siapapun yang ikut menyimak acara ini, semoga Allah menjaga kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bener nih tadi yang diomongin sama Mbak Nuning ya. Kadang-kadang sama tetangga kita ada masalah gitu ya. Masalahnya bisa jadi gara-gara sampah gitu ya, disebar di depan rumah, atau juga
tiba-tiba nyimpen sampah di bak sampah kita, atau juga buang sampahnya sembarangan jadi kotor, jadi banjir. Kemudian juga jemuran, cara jemurnya juga apa ya, di jalanan gitu ya, yang kita sendiri nggak nyaman. Ini adalah jalan publik. Atau juga misalnya berisik ya, ada keramaian yang tidak dimintakan izin terlebih dahulu gitu. Atau juga ada lawan jenis yang datang ke rumah, lalu kita juga jadi praduga-praduga dan lain sebagainya. Atau nyimpenin pot gitu ya di depan sampai ngeganggu jalan. Apalagi Mbak Nuning? Sebetulnya sampahnya sih udah ditaruh di tempat yang benar, tapi kucing Betul. ngebalikin, padahal kita enggak, tapi Iya. kucingnya kan nggak tahu Kucingnya, bahwa itu iya. berantakan. Ya, bisa jadi itu juga ya, jadinya praduga. Kemudian juga ada hewan piaraan misalnya, itu juga lumayan sering tuh ya, masalah hewan piaraan menjadi masalah di antara tetangga. Parkiran di jalan umum, air bekas cucian yang menggenang di depan rumah, atau juga keretakan dinding gitu ya, gara-gara di rumah tetangga itu misalnya ada masalah, misalnya ada bocor dan lain sebagainya, menimbulkan airnya jadi masalah di rumah karena dindingnya merembes air dan lain sebagainya. Many thing. Oke, banyak banget nih kasus-kasus seputar tetangga dan makin banyak lagi. Dan ada satu cerita Mbak Nuning, berantem gara-gara anak misalnya gitu ya. Ada A sama B. Si A ini true story dan kisah dan ini menimbulkan masalah hukum. A anak-anak ya, B juga anak-anak gitu ya. Terus ributan, biasalah dibully, ributan sampai dipukul dan lain sebagainya. Nah, si ayahnya A ini ingin ngasih tahu kepada teman anaknya B yang mukul itu, mau ngasih tahu, mau nasehatin jangan lakukan itu gitu. Nah, si ayahnya si B juga merasa ini anaknya bakal dimarahin nih, anaknya bakal dipukul nih, atau dia udah punya praduga-praduga. Akhirnya dia pukul ayahnya si A, lalu pukulannya terlalu keras sehingga sampai berakhir ke kematian. Dan akhirnya berakhir ke meja hijau. Jadi gara-gara praduga-praduga, gara-gara ributan di antara anak-anak gitu ya, jadi tusuk menusuk dan ada kekerasan yang lebih dalam lagi. Kita ketemu juga ada yang bilang, aduh tetanggaku nyebelin deh gitu ya. Soalnya kenapa? Ini ada satu cerita juga yang dia itu menjemur gitu ya, orang tuanya di luar untuk dapat sinar matahari. Terus ada tetangga yang bilang, Pak, saya dulu juga hampir kayak Bapak deh. Tapi waktu itu anak saya buru-buru kirim ke dokter. Jadi akhirnya kan stroke ayahnya ini. Jadi akhirnya nggak jadi sakit katanya gitu. Anak saya sih cepet-cepet bawainnya. Kan itu seolah-olah bikin anaknya merasa dipersalahkan begitu ya. Kemudian terus istri saya juga nih sabar banget nemeninnya gitu. Ibu yang sabar ya, terus diinget-ingetin lagi gitu ya. Pokoknya dia sering mengingat-ingatkan bahwa dia tuh diperlakukan begini, diperlakukan begitu, sehingga saya jadi sehat, bugar seperti sekarang. Ini bagi tetangganya itu nggak nyaman. Jadi akhirnya mau jemur jadi nggak enak, mau ketemu sama si tetangganya itu jadi nggak nyaman. Jadi ada isu-isu karena tetangga, jadinya jadi masalah di antara hubungan yang harusnya baik, harusnya harmonis gitu. Nah, disitulah kita perlu memperhatikan pentingnya kita berkomunikasi, karena manusia itu pasti berkomunikasi. Manusia tidak pernah tidak berkomunikasi.
Dan yang paling menarik dari berkomunikasi adalah manusia bisa bertahan hidup karena adanya komunikasi. Kemudian manusia bisa berkembang, bisa nyaman juga karena komunikasi. Artinya banyak hal positif terjadi karena komunikasi. Maka kita bisa membuat pilihan yang bijak bagaimana berkomunikasi efektif dengan tetangga. Jangan berkomunikasi yang memperdayakan gitu ya. Harusnya memberdayakan. Nah, kalau kita berkomunikasi, kita harus tahu bahwa konflik ada dalam setiap hubungan yang penting. Kalau kita nganggap dia hubungannya penting, berarti ada possibilities kita bakal ributan gitu ya. Nah, indahnya bertetangga, tetangga adalah orang yang kalau kita teriak, dia dengar. Gitu ya. Jadi dia akan dengar minimal kalau ada panggilan kita dia dengar. Jadi jaraknya itu jarak suara yang lumayan terdengar begitu ya. Kalau kita kena musibah, kalau kita kena sakit gitu ya, dia lebih tahu dulu kecenderungannya ya. Kalau sekarang mungkin karena teknologi begitu ya, kita telepon dulu gitu ya. Atau misalnya kalau ada musibah, ada kebutuhan, kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita akan lebih cepat membantu. Mereka adalah orang yang paling mungkin pertama untuk menolong kita, terlebih kalau lagi benar-benar urgent gitu ya, malam hari atau juga situasi yang tak dibayangkan, misalnya ada musibah dan lain sebagainya begitu ya, ada hajatan yang sangat mungkin mereka akan membantu di awal gitu. Maka perlu ada aturan berkomunikasi sama tetangga gitu ya. Kita perlu berhubungan baik sama tetangga, menolong waktu sakit. Jadi Mbak Nuning, banyak sekali hal-hal yang blessing, berkah gitu ya, dengan adanya tetangga. Bayangin kalau kita hidup sendiri, nggak ada tetangga gitu. Nah, ternyata banyak sekali berkah yang kita bisa peroleh dengan bertetangga. Kalau sakit, kalau kita kekurangan, kalau kita bahagia, kita bisa berbagi, menikah, syukuran, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga kita juga ada aturannya di dalam berkomunikasi, dilarang menyebarkan aib di dalam lingkungan kita, tetangga-tetangga kita. Kita perlu untuk menasehati kalau ada masalah dan lain sebagainya. Ini perlu untuk kita terapkan di dalam lingkungan kita. Sekarang kalau kita lihat bagaimana sih tetangga di kota sama di desa, beda gitu ya. Kalau di desa kecenderungannya masih dekat satu sama lain, saling punya pemahaman atau interaksi yang lebih intens di antara mereka gitu ya. Mereka cenderung punya ikatan seperti keluarga. Nah, kalau tetangga yang di perkotaan cenderung masyarakatnya menjadi individualis gitu. Apalagi di tempat-tempat elit ya, nggak kenal nih, cenderung nggak dekat, nggak kenal, dia ngapain ya udah gitu. Apalagi di kompleks-kompleks yang elit tadi gitu ya. Di kompleks-kompleks yang baru pun cukup banyak gitu ya, menengah juga cukup banyak yang nggak kenal sama tetangganya. Maka mereka harus mencari cara bagaimana supaya kohesif kembali gitu. Mengapa demikian? Kenapa nih nggak kenal nih satu sama lain sama tetangganya? Karena heterogen, masyarakatnya juga beragam ya. Sehingga mereka memicu penurunan kepedulian sama tetangga. Mereka juga punya kesibukan yang cukup banyak. Mereka juga nggak kenal satu sama lain, tidak saling mengunjungi satu sama lain gitu. Kenapa masyarakat perkotaan yang ada di dalam kompleks cenderung nggak berkomunikasi atau sulit berkomunikasi? Itu tadi, mereka nggak saling kenal, nggak saling kunjung karena perbedaan asal-usul, heterogen, asal-usulnya beda, yang satu dari daerah mana, satu dari daerah mana, etnisnya beda, keyakinannya berbeda, karena juga kesibukan sehari-hari. Nah, apa yang membuat mengikat itu begitu ya?
apa yang memungkinkan untuk membuat mereka menjadi terikat kembali? Ternyata bisa jadi karena ada kesamaan tertentu yang bisa ditarik. Bisa jadi kesamaan pendidikan, kesamaan dari daerah mana. Oh, dia tuh asalnya dari Semarang misalnya gitu ya. Terus tukeran makanan misalnya gitu ya. Atau memori-memori, atau kesamaan kebiasaan, kesamaan hobi, suka jalan, suka main olahraga apa dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita perlu menciptakan kebersamaan yang masih bisa kita tarik dan sama-sama menguntungkan. Mbak Nuning punya tetangga itu banyak senangnya sebenarnya. Terutama kalau kita lagi benar-benar butuh pertolongan. Maka kita perlu memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Kalau ada yang bisa kita berikan, mari kita berikan gitu ya. Dan hindari gesekan. Pasti ada gesekan, tetapi kalau bisa hindarin. Banyak ya kasusnya ya, yang tadi kita udah bahas ya. Ada kotoran ayam misalnya, atau kotoran binatang misalnya gitu ya. Ada isu anak, ada isu talang air ya, ada isu air cucian, ada gosip, ada parkir yang tadi kita udah bahas ya. Jadi kita bisa punya pilihan, tetangga itu bisa jadi teman selamanya, kayak saudara bahkan, atau jadi musuh selamanya. Tapi deketan rumahnya itu gitu. Jadi rugi banget nih kalau ada ributan sama tetangga, begitu Mbak Nuning. Iya, kalau kita ingat ada juga di surat An-Nisa, aku lupa nomor berapa gitu, yang mengatakan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu kayaknya utama banget ya. Meskipun bagaimana kita tahu bahwa Allah menyuruh kita sebagai umat muslim untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau misalnya seperti yang Mbak Mona bilang tadi, iya sih nyebelin, tapi tetap aja kita harus mengatur rasa sedemikian rupa. Masih bisa ditolerir nggak nyebelinnya? Iya, betul. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengingatkan, yuk kita sama-sama punya tanggung jawab untuk bikin hubungan dalam bertetangga kita ini jadi bagus gitu. Atau minimal kita yang menyadari untuk berkontribusi yang positif sehingga meminimalisir adanya masalah sama tetangga, begitu Mbak Nuning. Ya, itu baru sebagian banget ya. Kalau sampai suatu ketika kita harus minta tolong karena misalnya di rumah ada ibu yang sudah cukup sepuh yang tidak mungkin ditinggal sama sekali, sementara betul. Ada yang sakit yang kita harus ke rumah sakit atau mau nggak mau kan tetangga lagi. Betul banget Mbak Nuning, betul. Meskipun cuman sekedar melongok atau jadi pintu nggak dikunci untuk sekedar mereka datang. Betul. Itu kalau hubungan kita cuek-cuek sebodot teing gitu nggak mungkin juga. Betul. Dan ternyata Mbak Nuning ya, kadang-kadang yuk makan yuk di rumah aku yuk. Itu tuh seru Mbak Nuning. Sederhana banget padahal ya. Terus kita tuh juga nggak ngerasa jaim ya. Ini adanya kayak begini, emang kita lagi di rumah gitu ya. Yang dimasak itu. Beda sama kalau misalnya ada tamu nih gitu ya. Kita kayaknya inginnya nyiapinnya khusus gitu. Tapi kalau tetangga, ya nggak apa-apa yuk makan yuk di rumahku yuk. Apa adanya gitu, itu juga seru gitu Mbak Nuning. Ternyata itu berkah-berkah kecil yang menghangatkan hubungan di antara satu sama lain gitu Mbak Nuning. Iya, kalau misalnya kejadian tetangga kita, ibu rumah tangganya meninggal, padahal masih punya anak yang dalam artian belum besar dan belum merdeka. Menurut Mbak Mona, kita sebagai tetangganya yang terbaik, mungkin kita lakukan untuk mereka apa? Iya, Mbak Nuning, itu ada beberapa kejadian di daerah saya ya, dan itu luar biasa. Itu tetangga itu saling tolong menolong, menjaga anak-anak tetangga yang kebetulan dapat musibah begitu ya. Jadi saling tolong menolong, ada yang bagi ini, ada yang ini, ada yang ini, ngejagain pulang sekolahnya, ngingetin mereka, jadi tempat curhat juga. Ada yang berperan sebagai ibunya, ada yang berperan ngebantuin
apa ya, bantuan-bantuan fisik, ada yang ngasih bantuan-bantuan barang dan lain sebagainya gitu. Itu luar biasa. Karena mereka udah punya hubungan yang sangat baik sama orang tuanya begitu. Jadi persahabatan di dalam tetangga itu berkah banget gitu sebenarnya. Yang kita ingin ingatkan, potensi konfliknya tinggi karena masing-masing merasa ini daerah teritori saya. Kemudian hubungan tadi sulit terjalin karena kesibukan masing-masing, karena punya kepentingan masing-masing, karena perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan, perbedaan etnis, bisa saja gitu ya. Itu maka kita perlu melihat kembali apakah hal-hal yang berbeda itu menjadi masalah. Kenapa enggak orang kita hidup memang dalam lingkup yang pastinya berbeda satu sama lain gitu. Ada satu kejadian Mbak Nuning. Ini di tahun 2022 juga. Ada tetangga yang bikin tembok di depan rumah tetangganya begitu ya. Kenapa? Kenapa dia bikin tembok? Karena dia ngerasa terganggu oleh tetangganya yang membuang air cucian begitu saja begitu ya. Jadi dia memblokade jalur di jalan keluar rumahnya karena itu memang tanah dia begitu. Nah, misalnya perasaan yang sebenarnya untuk menjaga kepentingan semua pihak supaya bisa sama-sama hidup bersama itu bisa jadi menjadi diabaikan karena ada kekesalan. Maka yang perlu kita lakukan adalah benar-benar ngejaga kepentingan bersama. Ini penting karena kalau enggak kita punya musuhnya deket banget sama rumah kita, apa enggak nyebelin tuh gitu. Bahkan ada yang merujuk kepada hukum gitu ya, karena tetangganya dia sebut sebagai menyebalkan. Ada di dalam KUHP juga gitu ya. Tapi saya tidak ingin terlalu mengelaborasi dari perspektif hukum begitu ya. Hanya ingin mengatakan bahwa mahal loh konsekuensinya kalau harus ke ranah hukum. Misalnya ngatai orang berzina itu ada aturan hukumnya, atau merekam perselingkuhan, ada volume musik kekerasan, menjemur pakaian semaunya, itu isu-isu tetangga tuh gitu ya. Piaraannya mengganggu, kemudian juga pohonnya ngeganggu gitu ya. Ulah-ulah seseorang yang bikin resah di antara tetangganya, parkir sembarangan, dinding rumahnya dempet gitu ya, atau isu-isu lain, itu ada aturan-aturannya. Digugat karena parkir di halaman depan tetangga, itu juga lumayan sering terjadi. Bagaimana kita bisa respect terhadap tetangga dengan tidak melampaui batas-batas privasinya mereka begitu. Suaranya bikin kesel. Maka apa yang perlu kita lakukan? Sebaiknya kita datang untuk nyelesain masalahnya, atau kita lapor kepada kepala daerah, ke RT, ke RW, ke lurah, daripada harus langsung ke pihak yang berwajib. Karena itu implikasinya jadinya panjang dan ribut gitu, Mbak Nuning. Jadi sederhana, tapi tidak sesederhana itu. Iya. Karena kalau egois banget dengan bangun tembok, bahkan bisa jadi, saya pernah lihat juga datang ke rumah orang gitu, matahari terbit itu nggak bakalan kelihatan di rumah dia karena bagian sebelah timurnya itu tetangganya temboknya tinggi banget. Nggak mungkin juga diprotes, orang udah jadi kan. Kalau misalnya hal itu sudah terjadi ya pilihannya pindah ya. Habis kan nggak sehat banget Mbak kalau gelap gitu. Iya. Itulah maka kita harus ngejaga kepentingan bersama karena kita hidup bersama gitu. Dan ada satu kisah Mbak Nuning ya, kisah dari Tiongkok.
ini menurut saya menarik juga ya. Petani dan pemburu. Jadi petani itu punya tetangga. Nah, profesi tetangganya itu pemburu, punya anjing yang galak-galak gitu ya. Tetapi anjingnya itu kurang terlatih. Nah, anjing itu sering lompat pagar dan mengejar domba-domba yang dimiliki sama petani itu. Petani lalu mendatangi tetangganya, minta dia jaga anjing-anjingnya. Tapi dia nggak peduli, dia cuek aja. Suatu hari anjingnya itu lompat pagar, serang beberapa domba sampai luka parah. Petaninya nggak sabar, udah mulai kesel, dia datang ke hakim. Nah, hakim bilang begini, saya bisa aja ngehukum pemburu itu, katanya gitu ya. Atau memerintahkan dia merantai atau mengurung anjing-anjingnya, ya. Tetapi Anda akan kehilangan teman dan mendapatkan musuh. Udah gak dapat teman, Anda dapat musuh gitu ya. Mana yang kamu mau? Dapat teman atau kehilangan teman gitu ya, dan dapat musuh gitu ya. Ya saya lebih suka teman, kata dia, kata si petani itu. Oke deh, kalau gitu saya nawarin kamu solusi. Dombanya bakal aman dan tetangga akan jadi teman gitu. Oke, jadi pulanglah kamu gitu ya, kata hakimnya yang cukup bijak gitu ya. Pulang, ambil 3 domba yang bagus, yang terbaik, kasihin ke 3 anak-anak pemburu tersebut begitu. Si anak-anak pemburu itu seneng banget dikasih domba gitu ya. Wah, dia main-main sama domba. Untuk menjaga mainan barunya, si pemburu itu ngerangkengin anjingnya gitu ya. Jadi anjingnya nggak lagi gangguin domba. Dan sebagai rasa terima kasih kepada petani karena begitu baik kepada anaknya, maka dia kasih hasil buruannya kepada petani gitu. Jadi dia bagi-bagi saling berbagi gitu ya di antara mereka, dan mereka jadi teman yang baik. Resolve masalahnya. Itulah mengapa kita perlu cari cara strategis gitu ya untuk supaya punya hubungan baik sama tetangga. Ribet deh, ributan sama tetangga itu, Mbak Nuning. Iya, begitu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tetangga kelihatannya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia justru orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Betul. Kalau dikatakan tadi di surat An-Nisa bahwa muliakan tetanggamu, begitu juga ada hadis yang Ustadz pasti jauh lebih tahu ya, bahwa memuliakan tetangga adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Sesebel apapun, setidak menyenangkan apapun, nah perjuangannya adalah di sini. Ada nggak sih Mbak Mona terkait dengan urusan tetangga ini yang bisa kita jadiin pegangan gitu? Iya Mbak Nuning. Jadi kalau ini anak yang tadi ya ada kasus yang orang tua, atau anak-anak ributan dan lain sebagainya gitu ya, maka harus di cross check dulu Mbak Nuning. Jangan buru-buru gitu. Kadang-kadang anak nakal itu kan ya namanya juga anak gitu ya, kecenderungannya bisa jadi dia penasaran atas satu hal-hal baru dan lain sebagainya, jadi masalah sama tetangga, sama teman-temannya dan lain sebagainya. Jangan buru-buru orang tua datang langsung marah-marah gitu ya, disaring dulu, di cross check dulu. Kemudian ditanggapi dengan bijak, jangan sampai ribut sama tetangga. Karena ribut sama tetangga itu resikonya mahal banget deh gitu. Kita tuh akan ketemu terus sama dia dan dia akan cari cara juga, bisa jadi ya. Kalau tetangganya itu nggak bijak gitu ya, akan cari cara buat nyebelin gitu. Jadi nanti berbalas pantun nih, nyebelin satu sama lainnya gitu. Nah Mbak Nuning, maka kalau kita lihat tadi ya ada perbedaan antara masyarakat perkotaan gitu ya Mbak Nuning yang cukup banyak perumahan-perumahan baru gitu ya. Nah kalau kita datang ke perumahan baru supaya kita akan jadi long lasting hubungannya gitu ya, jadi panjang dan bagus hubungannya, maka kita coba
sebagai pendatang itu datang dulu gitu ke tetangga, ngenalin diri. Aku ingat Mbak Nuning dulu waktu di Bandung tuh ya ada tetangga, sampai sekarang saya masih ingat betapa saya punya memori yang sangat baik atas tetangga tersebut. Dia tuh datang ke rumah, terus dia menyapa, Assalamualaikum gitu ya. Nama saya ini Bu, waktu itu ke Mama ya. Saya ini tetangga baru Ibu, rumah saya di situ, begini-begini. Kita tuh nggak kenal sama dia, ujuk-ujuk jadi kenal, jadi tahu siapa dia dan lain sebagainya. Saya saya datengin sebuah rumah di sini karena saya ingin kenal. Jadi ibu juga tahu kalau saya tetangga baru. Saya dulu pernah melihat ada tetangga saya waktu pertama kali datang ke kampung tempat saya sebelumnya itu juga menyapa seperti ini. Jadi saya senang, saya punya memori yang sangat baik. Ya Allah Mbak Nuning. Jadi itu tuh ternyata berkelanjutan memori dia terhadap tetangganya yang begitu cute gitu ya, begitu keren gitu ya, menjadi model untuk dia bersikap begitu, dan kehadiran dia juga menjadi model untuk saya untuk bisa, ini keren nih orangnya gitu. Iya, dan itu berarti Mbak Mona, karena kita yang dengar juga tahu, siapa tahu nanti anak kita pindah rumah, punya rumah baru, mari kita lakukan seperti yang Mbak Mona lakukan. Betul Mbak Nuning. Iya, iya. Mau menghadiri acara pertemuan-pertemuan ya, kemudian pertemuan RT, pertemuan rapat ya, ini refleksi juga untuk kita semua ya, kadang-kadang sibuk dan lain sebagainya. Menghormati hak tetangga, ada haknya loh, ada hak dan kewajiban bertetangga. Kemudian kita juga melaksanakan kewajiban, kemudian kita mau nolong kalau misalnya bisa. Kemudian kita welcome sama tetangga yang baru gitu ya, jangan dicuekin, disapa, di welcome, atau kita memperkenalkan diri juga kalau ketemu, saya rumahnya di situ loh, misalnya gitu ya kan. Kalau dia nggak pede duluan ya kan. Yang keren tadi yang pede duluan, dia sapa, saya ini. Itu jadi nggak ada praduga yang negatif atau meminimalisir potensi praduga kayak gitu. Kita kirimin makanan. Nggak apa-apa loh, kadang-kadang makanan yang cuman sedikit, cuman satu piring gitu ya. Sama tetangga tuh kita tuh kayaknya ya nggak apa-apa deh, nggak perlu harus yang eksklusif gitu Mbak Nuning. Betul nggak? Iya kan? Santai aja ngasih yang oke, ini buat snack kecil lah gitu ya. Apapun yang dimasak, bikin kacang hijau nih sepanci kan, ngasih semangkok memang kenapa? Betul. Ya kan? Tapi kalau semangkok ke samping kiri, semangkok juga ke samping kanan. Dia ngelihat, dia doang. Iya. Atau tetangga baru itu Mbak Nuning, kalau dia dikasih informasi, kontak-kontak list ya, ini nih tempat beli ini tempat beli ini. Dia tuh seneng banget loh. Itu tuh satu bantuan yang pastinya dibutuhkan karena dia baru tinggal di daerah situ kan gitu loh. Nah, itu bagus untuk kita lakukan. Terus gimana Mbak Nuning sama tetangga yang rese ya, tukang gosip, terus kepo, ingin nanya-nanya nih, apa nih yang dibeli dan lain sebagainya gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah toleran deh gitu. Jangan kita agresif atau kita reaktif gitu ya sama perilakunya dia gitu. Ya udah deh. Mungkin emang lagi ingin begitu gitu. Terima dulu deh, jangan buru-buru marah gitu ya. Calm down, kita doain. Lalu kalau sangat mengganggu, kita sampaikan. Jadi jangan, menurut pendapat saya ya, nggak usah dulu udah langsung dikasih tahu, dibenerin gitu. Udahlah, minimalisir deh masalah gitu ya. Nah, kalau udah sangat agresif, baru disampaikan kepada pihak yang berwajib di lingkungan kita gitu ya, atau pihak yang berwenang gitu ya, atau misalnya RT, RW dan lain sebagainya. Kalau lebih jauh lagi dan sangat mengganggu secara kenyamanan kita, sangat mengganggu, baru boleh dilanjut kepada pihak berwajib tadi begitu. Di tahapan pertama tuh udah deh, calm down deh, daripada ribut sama tetangga kita gitu Mbak Nuning. Iya, kadang-kadang untuk sikap mungkin enggak ya, tapi kebiasaannya
kenceng banget kalau nyetel musik, kenceng banget kalau ngobrol, berdiskusi atau berdebat dengan anggota keluarga mereka. Kalau rumah kita cukup halamannya luas dan jarak ke tetangga lebar sih masih enak ya. Tapi kalau yang tinggal di gang-gang di kampung kan berasa banget itu keributan depan atau sebelah kiri kanan. Betul. Maka yang pertama kalau misalnya dia ada hajatan dan ada rame-rame, oke lah, itu bisa dipahami. Sebaiknya dia atau orang yang ada hajatan dan lain sebagainya minta izin dulu sama tetangga, ya kan? Bisa dilakukan seperti itu. Tetapi kalaupun misalnya kejadian dan memang ada suara-suara keras, ya udah maklumin, ya kan. Tapi kalau terus-terusan memang menjadi kebiasaan dan kita merasa itu terganggu, kita ingetin gitu, ya kan. Kita sampaikan secara personal begini. Lalu atau kita sampaikan kepada pengurus warga gitu, ya kan. Jadi gimana caranya kita berbuat baik, nggak menghalangi mereka mempunyai bangunan, ya kan? Karena pasti mereka punya kepentingan untuk bikin bangunan, ada truk-truknya, ada pick up-nya yang buat ngisi batu, whatever itu gitu ya. Atau dia punya hak untuk punya binatang, tidak gangguin tetangga, kasih hadiah-hadiah, kasih makanan. Kalau diganggu juga jangan marah-marah duluan gitu ya. Sabar dululah. Kemudian kalau dia sakit kita tolong, kita bantu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ada konflik sebaiknya kita tenangkan dulu. Tapi kalau memang perlu diselesaikan, kita selesaikan dengan baik gitu. Jangan jadi api dalam sekam lalu nanti jadi berat gitu marahnya. Iya, Manu. Ada contoh cerita nggak yang membuat kita kemudian akan berpikir, gitu ya, jadi kita harus begini dong. Iya. Ya, jadi ketika tetangga kita misalnya melakukan misalnya ya parkir tidak tepat pada tempatnya begitu ya. Coba kita pahami dulu, ini kali nih dia lagi ada hajatan atau lagi ada tamu. Wajar dong ada tamu over space ya yang dia butuhkan, parkir di mana-mana atau kadang-kadang kita masuknya susah dan lain sebagainya. Ya udah kasih tahu aja, minta tolong ya, saya mau masuk nih. Kita kasih tahu aja. Meskipun dia misalnya mengganggu gitu, wajar lah dia ngeganggu karena memang situasinya itu. Kalau dia sebaiknya dia tidak mengganggu, kalau dia menyadari dia akan membuat persiapan. Tetapi kalau itu ya sudah sesekali gitu, maka udahlah jangan ambil ini, toleran saja begitu. Atau dia ada arisan keluarga, kan kita nggak diundang misalnya arisan keluarga, tapi ramenya ada nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, ya lah nggak apa-apa lah, dia lagi seru-seruan sama tetangga sama keluarganya, gitu Mbak Nuning. Tapi kalau ternyata dia menjadi kebiasaan, seminggu sekian kali nyanyi-nyanyi yang bikin keras-keras juga ngeganggu ketenangan lingkungan, nah maka itu bisa dibahas atau diomongin sama dia atau dibahas dan lain sebagainya begitu. Banyak kok yang cari solusi akhirnya bikin ruang kedap suara begitu ya, karena memang hobinya adalah nyanyi dan lain sebagainya. So why not? Nggak apa-apa juga begitu. Iya. Why not ini kayaknya sederhana, tapi kalau bisa jadi hal yang mempersuasi kita untuk berubah. Katanya kalau kita melakukan memberikan sesuatu, kita akan dapat feedbacknya kan, ke tetangga yang dimanapun juga gitu. Memberikan sesuatu maksudnya memberikan hadiah begitu? Bukan, sesuatu itu bisa kelonggaran, bisa permakluman, bisa macam-macam yang justru diperlukan kan biasanya itu. Maka kesadaran untuk toleran terhadap tetangga, sensitif terhadap tetangga itu penting sekali. Kadang-kadang misalnya udah dikasih diperkenankan langsung cuek aja begitu ya, nggak peduli ya, ambil space yang tidak semestinya dan lain sebagainya. Itu perlu disadari bahwa dampak jangka panjangnya adalah nanti bisa jadi nggak nyaman di antara hubungan di antara mereka gitu.
Begitu Mbak Nuning. Jadi kalau ada masalah, klarifikasi dulu deh gitu. Karena klarifikasi itu penting. Jangan-jangan beda persepsinya. Ini untuk apa, ini untuk apa, dan lain sebagainya gitu. Lalu ketika kita sudah dapat informasi yang cukup, nih ingat ya, hubungan dengan tetangga ini very costly ya, bener-bener mahal nih gitu ya, dampaknya tuh mahal gitu kalau kita tuh ribut sama tetangga gitu ya, dan dampaknya sangat positif kalau kita baik sama tetangga begitu ya. Maka kita coba jangan, kalau ada masalah-masalah kita gali dulu, kemudian ketika kita perlu sampaikannya dalam hubungan yang antar pribadi yang baik gitu. Temuin, datang, saya ini punya masalah ini nih, boleh nggak gini gitu, supaya ada kesadaran dan nyaman di antara tetangga kita gitu. Tapi ternyata kalau kita misalnya tidak mampu untuk menyampaikannya secara langsung, kan ada yang berani dan tidak berani begitu ya. Kalau tidak mampu, mungkin kita bisa sampaikannya kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW gitu, atau orang yang dituakan dan lain sebagainya gitu. Jadi apa sih yang kita mau? Nah, yang kita mau itu harus jelas. Jangan sampai yang kita mau itu nggak jelas gitu. Sehingga solusinya apa begitu? Solusinya yang juga nyaman untuk dia, nyaman untuk kita gitu. Ya. Kalau misalnya Mbak Mona dari masalah bertetangga itu, ini contoh juga pernah kejadian. Ada tetangga yang agak kurang ekonominya, dia jualan, itu sebelah rumah waktu dia datang ke tetangga itu pas aku lewat, nggak apa-apa ibu, pakai aja, nanti kapanpun sudah ada uang, baru ibu kembalikan, atau aku ambil berdagangan aja deh, pokoknya tenang aja. Dalam pikirku apaan ini ya? Oh, setelah aku jalan pelan sedikit, dijelasin sama dia. Jadi nggak apa-apa nih bu, uang ibu di sini sampai 300.000, nggak apa-apa, toh nanti kita juga beli. Sederhana ya, tapi kalau itu membantu untuk perputaran uang belanja, keren juga ya, belanjaan si warung itu. Iya. Cuman nggak semua orang memang ya terfikirkan untuk hal semacam itu. Betul. Kalau kita masih bisa membantu tetangga kita, itu blessing lah, udah bersyukur lah gitu loh. Karena kita akan nyaman satu sama lain sama tetangga kita juga. Kita bisa menawarkan bantuan, kita juga bisa kalau ada masalah tadi kita ikuti gitu. Oh, kesimpulannya seperti apa begitu ya. Dari progres yang sudah kita sampaikan kepada RT atau RW dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita ketemu sama tetangga yang nyinyir ya, kadang-kadang tuh rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita gitu ya, rumput di rumah kita gitu ya. Kadang orang tuh lupa bahwa dia itu dapat hal-hal yang berkah luar biasa dari Allah ya, tapi ngelihat tetangganya kayaknya lebih keren dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kesel gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketemu sama tetangga yang misalnya nyinyir dan lain sebagainya gitu ya, supaya kita nggak jadi kesel sama tetangga gitu ya, udah cuekin aja deh gitu, daripada kita pokoknya ribut sama tetangga, mahal lah dampaknya begitu ya. Jadi diredam dulu gitu ya. Mungkin dia juga butuh, dia juga tertarik, dia juga ingin gitu. Lebih toleran aja deh gitu. Jangan kepancing ya, jangan buru-buru. Waduh, ini gimana sih jadinya ngomongin sana ngomongin sini, jadi ribut begitu. Tetaplah berpikir positif begitu ya. Alhamdulillah saya dapat kemudahan dari Allah. Mungkin ini bisa menimbulkan iri hati dari orang lain begitu ya. Kita doain aja semoga orang tersebut tidak jadi sakwa sangka, ataupun kita juga jangan terlalu over menunjukkan gitu, karena itu nanti bikin orang juga jadi nggak nyaman dan lain sebagainya gitu. Mbak Mona, belum tentu kita tinggal di wilayah-wilayah yang sangat taat
Iya. dalam beragama. Iya, iya, iya. Kalau ada kasus tetangga sebelah suka melakukan hal-hal yang sepertinya sih tamu ini tamu asing deh, tapi ngapain dia lama-lama di dalam rumah? Ini kan negatif yang membuat kita nggak nyaman ya. Praduga. Itu enaknya diapain ya? Waktu pertanyaan itu muncul, kita teman-teman waktu itu arisan bareng tuh juga nggak bisa menjawab. Karena dari praduga itu, tapi orang menduga sesuatu kan karena ada alasannya juga. Betul. In case terjadi seperti ini, yang paling ideal yang harus dilakukan apakah gerangan? Menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah karena kan itu kan untuk menjaga kenyamanan bersama ya. Karena kan kita punya aturan-aturan etika, punya aturan-aturan kalau ada orang seperti apa, ada panduan kan di wilayah lingkungan kita. Maka kalau itu hubungannya baik kepada tetangga ini, kita ajakin ngobrol. Menurut saya itu nyaman juga gitu. Ada begini deh, tanggapan-tanggapan dari lingkungan kurang nyaman begini. Gimana kalau gini. Jadi mengingatkan itu as a friend gitu ya. Bahwa aku tuh peduli loh sama kamu loh, bukan karena ini, bukan karena mau bersikap agresif, tetapi ini asertif gitu. Aku tuh mau bantuin ini supaya jangan sampai ada persepsi-persepsi, dan juga termasuk juga dengan saya dan kita karena peduli sama kamu gitu, ya kan? Karena sayang sama kamu gitu. Jadi jangan sampai ada apa-apa gitu. Itu yang pertama. Kalau kita nggak ngerasa itu pantas untuk dilakukan atau tepat atau nyaman untuk dilakukan, maka kita bisa omongin sama RT gitu. RT aja yang mengatasinya. Atau RT nanti kita diskusikan siapa yang dipilih untuk mewakili menyampaikan isu itu gitu. Jadi perlulah kalau memang itu masalah yang terjadi di dalam lingkungan kita untuk kenyamanan bersama, maka kita perlu sampaikan juga gitu dengan cara yang baik tentu saja kita. Ya, semuanya perlu pembelajaran. Betul. Nggak yang kita hadapi sama, tapi patokan-patokan yang barusan Mbak Mona bilang kayaknya bisa jadikan pegangan ya. Jaga perasaan, jaga segala macam. Ada rumusnya juga, tempatnya di mana, ya kan, waktunya, ya kan. 5W1H tuh ingat ya, siapa, tempatnya, who, what, when, where ya, di mana, tempatnya, kapan, omongannya apa, alasannya apa, itu perlu kita sampaikan. Siapa yang ngomong, siapa yang ngedengerin, itu perlu kita pikirkan gitu, sehingga semua orang merasa kita ini peduli gitu sama lingkungan kita. Bayangin kalau kita ngomongnya agresif, udah deh pasti nggak nyaman sama tetangga kita. Tapi ketika kita ngomongnya dengan cara yang asertif, dia akan merasa ini tetanggaku peduli ya. Oh iya ya, aku juga harus punya tanggung jawab untuk ngejaga kepentingan kenyamanan lingkungan kan gitu loh. Jangan sampai ada yang sampai berpikir, wah kalau ini dilakukan nanti malah jadi dosa bersama dan lain sebagainya, kan ada pandangan-pandangan seperti itu begitu. Kalau misalnya Mbak Mona, tetangga kita yang sangat dekat, itu sama anaknya sering sekali melakukan harassment ya, kekerasan meskipun biar bagaimanapun kita jadi tahu kan. Sementara kita sebagai sesama orang tua kan punya kewajiban moral untuk menjaga anak-anak itu dari tekanan-tekanan yang nggak jelas. Betul. Gitu. Saran Mbak Mona? Iya. Balik lagi seperti yang tadi tuh, kalau ini kan diskusi ya. Iya, isu-isunya sensitif tetapi juga penting gitu ya. Kalau kita ini isu domestik nih, berarti urusan kamu sendiri nih, nggak kayak gitu. Apalagi sama kekerasan itu kita harus laporkan, atau kita harus sampaikan, ingatkan dan lain sebagainya begitu. Maka hubungan baik dengan tetangga kita itu akan terjalin ya. Akan jadi modal untuk kita bisa ngobrol sama dia gitu, ya kan? Kita cari tempat yang tepat, waktu yang tepat. Kenapa sih begini. Jadi Mbak Nuning, itu bisa saja ya ada
peristiwa baby blues ya. Jadi setelah melahirkan orang itu kadang-kadang ada masa stres dan lain sebagainya, yang sampai dia itu akhirnya ingin melukai orang lain, melukai dirinya sendiri dan lain sebagainya begitu ya, atau melukai lingkungannya, lingkungan terdekat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan dia butuh bantuan gitu, butuh dimengerti gitu, ya kan? Memang orang yang paling bisa membantu adalah pasangannya gitu ya. Tetapi tetangga juga sangat bisa berkontribusi gitu, karena dia tahu gitu. Nah, kalau itu terjadi, dia bisa difahami kan dampak-dampak lebih buruk pada si anak, si orang tua dan lingkungan bisa lebih luas dicegah, ya? Dapat dicegah gitu. Gitu Mbak Nuning. Lagi-lagi kita harus cerdas. Iya. Cerdas bagaimana menyikapi. Pengen bantu itu ya ampun, itu si bapak sama anaknya begitu amat sih misalnya gitu. Betul. Tapi tetap aja perhitungan-perhitungan lain tadi harus dipertimbangkan. Iya. Iya. Mbak Nuning, ada sejumlah research yang menurut saya menarik ya. Ini researchnya dari Jody Smith yang bilang ada tipe-tipe tetangga gitu ya. Ada berapa tipe dia nih? pandangannya dari Amerika ya. Mungkin bisa juga jadi inspirasi saja. Mungkin juga ada berbeda sama di Indonesia. Ada tipe tetangga introvert. Nah ya, tipe tetangga ini jarang atau juga biasanya tidak tidak peduli sama rumahnya juga ya, bisa jadi kotor, bisa jadi rumputnya panjang-panjang dan lain sebagainya. Mungkin dia butuh perhatian. Nah, kadang-kadang kan kita ada tetangga yang ini bener-bener nih butuh kita kasih perhatian nih. Nah, atau dia misalnya bukan berarti pasti dia dia jorok seperti apa, tapi mungkin aja dia nggak mampu gitu karena masalah dia sendiri dan dia nggak berani untuk ngomongin sama orang lain. Inilah perlu kita berkomunikasi sama dia gitu, ajak ngomong, kali-kali kita bisa bantu dia dan lain sebagainya. Atau mungkin dia sakit gitu ya, kok kesannya tuh ini tuh kok menutup diri sih gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, disitulah kita perlu sensitif sama tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetangga yang bikin berbahaya, membahayakan gitu ya. Tipe ini nggak bikin kita nyaman, nggak bikin kita aman juga gitu ya. Misalnya dia nanti bisa berperilaku keras, berperilaku kekerasan sama lingkungan kita, maki-maki dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini perlu kita juga lebih tegas sama dia gitu ya, untuk memastikan keamanan kita juga gitu ya. Kita perlu juga mengingatkan, memperhatikan gitu ya, atau bisa jadi disampaikan atau disampaikan sama lingkungan koordinator di kelompok kita gitu ya, RT, RW dan lain sebagainya gitu. Toksik misalnya ya, orang-orang yang maunya menang aja, maunya senang aja gitu ya, nggak empati sama tetangga gitu ya, memanipulasi dan lain sebagainya. Kita ada ketemu tetangga yang toksik itu gitu ya. Kalau bisa kita nggak tambahin ribut sama dia, karena kalau kita tambahin ribut, dia nanti akan lebih agresif nyebelin kita gitu. Maka cukup kita upayakan bahwa kita on the right track, kita benar, kita respect, kita sopan sama dia gitu ya. Nggak perlu bales-balesin, nanti ditambahin lagi. Atau kalau perlu kita sampaikan dengan baik gitu ya, dengan kata-kata yang elegan supaya dia juga malu begitu ya. Kemudian tetap tenang, tetap sabar menghadapi orang yang seperti ini. Cuekin aja deh, nggak usah dijadiin perhatian begitu ya. Tetapi nggak usah agresif sama dia, karena kalau agresif nanti dia dibalas lagi gitu. Ikhlas aja, doain aja orang yang kayak gini gitu ya. Kita ketemu lagi tetangga yang kaya raya ya, sangat kaya misalnya ya. Jadi dia pamer-pamer ya, dia juga mencolok sekali gitu ya. Jadi dia bisa jadi ini bukan berarti pasti seperti ini, tetapi ini dalam konteks tetangga yang memamerkan begitu ya.
ya yang perlu kita lakukan adalah kita ya baik-baik aja deh sama dia deh gitu. Jangan kita juga kepo, jangan kita juga jadi minder juga gitu. Masing-masing orang punya punya rezeki yang berbeda-beda begitu ya. Kita syukuri saja yang kita miliki. Kalau dia sombong, tetap aja kita biarin aja gitu. Itu urusan dia gitu. Nggak usah rame. Atau lakukan yang terbaiknya adalah berlaku baik hanya karena Allah. Iya, betul. Kelihatannya sih apaan sih, tapi Lurus. dengan alasan Betul. itu lebih mudah ngadepin Betul. orang yang memang susah dan menyusahkan, apalagi kecuali itu. Setuju, Kan? Mbak Nuning. Ada tips lain nggak dari survei-survei tadi? Ya, ada tetangga yang unik gitu ya, yang biasanya itu orangnya spesifik lah, punya keunikan gitu ya, yang rame sendiri atau juga orangnya yang aneh-aneh gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja juga begitu ya. Yang penting jangan sampai mengganggu kita, jangan sampai gara-gara dia aneh, dia beda sama kebanyakan, lalu kita juga tambahin ribut sama mereka atau juga tambahin ngomong-ngomongin, udahlah ngapain aja, biarin aja deh gitu. Ada tetangga yang nggak mau bersosialisasi. Ini bisa jadi karena dia menutup diri, karena dia pemalu, karena dia juga karena mungkin perumahannya memang misalnya apartemen yang menimbulkan interaksinya juga minim dan lain sebagainya gitu. Udahlah, nggak usah maksa, sesekali kita bagi-bagi, kirimin makanan, say hi, hubungan baik aja gitu. Yang kita perlu lakukan adalah seperti itu pada lingkungan kita. Di dalam Islam, Mbak Nuning, ada panduan Mbak Nuning, bagaimana berkomunikasi dengan tetangga. Ini masih ada waktu nggak? Masih, oke. kecuali kalau Mbak Mona ada sesuatu yang mau dilakukan. Iya, enggak, masih ada. Beberapa hal ya. Yang pertama, jangan bikin sakit tetangga. Ya, pokoknya bikin senang tetangga, jangan bikin sakit tetangga. Sakit gitu hati ya. maksudnya. Sakit hati, nyakitin tetangga. Yang tadi tuh ya, yang tetangga kita rasa ini aneh nih, nggak pantas nih dia gitu nih. Coba pikir dulu deh, bener nggak nih? Atau saya masih bisa toleran nggak? Pokoknya mah minimalisir deh ribut sama tetangga begitu ya. Jangan menghina, jangan mencela tetangga kita gitu ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir, maka dia jangan menyakiti tetangganya. Bayangin coba, spesifik banget, jangan nyakitin tetangga. Jadi kita ini perlu mengupayakan untuk tidak menyakiti tetangga. Maka tolonglah tetangga kita gitu. Tolong tetangga kita dalam keadaan sulit. Karena potensi bisa saja kita yang nyebelin tetangga kita itu karena bisa jadi kita anggap, oh dia yang nyebelin duluan dan lain sebagainya. Udahlah, kita buang aja, jangan nyakitin. Terus kita tolong dia gitu. Ramah sama tetangga kita. Ini Mbak Nuning, ini kadang-kadang kalau kita udah kesel, mau ramah gimana gitu ya. Orang udah kesel sama dia. Tapi kalau kita ingat panduan yang perlu kita lakukan, maka kita bisa ngelihat hal-hal positif gitu. Jadi ada satu statement gini, kalau aku nggak kenal dia, aku nggak suka dia. Aku nggak suka dia tuh karena aku nggak kenal dia gitu. Kalau aku kenal dia, aku pasti suka nih sama dia gitu. Diubah mindset kita jadi ya. Betul. Bersikap ramah ya, perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan begitu. Toleransi sama tetangga ya, nggak ribut, nggak keras, nggak ngomong keras, nggak merusak suasana sama tetangga. Sebaik-baiknya sahabat yang paling baik terhadap sahabatnya. Gitu. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik pada tetangganya. Aduh, saya tuh punya tetangga yang keren banget ya. Kontributif, selalu bantu. Kalau ada apa-apa tuh dia jadi reference gitu Mbak Nuning. Aku butuh ini dong, nanyanya ke dia. Aku butuh ini dong, nanyanya ke dia gitu. Ya. Keren banget. Yang nyebelin ke tetangga itu, aduh ya Allah.
Misalnya ya Mbak Nuning, kayak polisi tidur itu juga lumayan sering tuh jadi masalah. Dikasih polisi tidurnya ketinggian, nanti jeglung gitu ya. Nanti kenapa sih bikin polisi tidurnya ketinggian? Adalah pertimbangan ini itu dan lain sebagainya supaya jangan ngebut dan lain sebagainya. Tetapi mereka nggak tahu bahwa itu tuh, atau mereka tidak memperhitungkan bahwa itu nanti berdampak pada kerusakan di mobilnya kalau kena apanya, mesinnya dan lain sebagainya begitu, ya kan? Nah itu berarti kan dia berkontribusi pada bikin kesel nih gitu. So don't do it. Menutupi aib tetangga. Ini juga berat Mbak Nuning. Untuk orang-orang yang suka gossiping dan lain sebagainya, ini luar biasa ya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita harus diingatkan terus ya. Nah, itu dia Mbak Nuning. Jadi adab bertetangga itu kita perlu Fahami, lakukan. Keren ya. Banget. Sedikit lagi tambahan terkait dengan komunikasinya. Pertama kita sapa, kita salam sama tetangga gitu ya. Terus jangan lama-lama ngobrol sama tetangga ya, nanti kalau udah mulai deket banget, nanti kalau repot udah sendiri. ada clash ribut deh gitu, dan itu berat kalau ributnya ya karena udah deket banget rumahnya juga gitu ya. Terus ya omongannya tuh dipilih-pilih deh yang kira-kira jangan bikin sakit gitu ya. Jenguk kalau dia lagi sakit ya. Kirimin sesuatu untuk membantu, mempermudah dia gitu ya. Ikut berbelasungkawa ketika lagi duka ya. Ini juga perlu nih diingatkan ya. Minimal peduli deh, datang deh sebentar kek kalau memang lagi bener-bener diperlukan waktunya sibuk gitu ya. Ikut bahagia kalau dia lagi bahagia. Karena misalnya kayak, oh anaknya lulus nih, anaknya ini nih gitu ya. Atau cucunya lahir nih gitu ya, ikut berbahagia. Ngomong lembut sama anak tetangga. Kadang-kadang saya ingat nih ada situasi-situasi yang terutama pada saat COVID kemarin itu ya, jadinya marah-marah sama anak-anak yang misalnya gimana gitu ya. Itu akan ngeganggu hubungannya karena orang tuanya akan sakit hati dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Memaafkan kalau ada kesalahan, menegur kalau menegurnya dengan halus gitu ya, dengan baik kalau ada kesalahan. Menundukkan pandangan dari tetangga karena kalau misalnya dia mulai cemburu nih, wah udah nih sampai ribut nih bisa jadi ya. Menolong kalau diperlukan ya. Menjaga keharmonisan di dalam bertetangga. Itu Mbak Nuning. Keren banget. Mudah-mudahan 1 jam yang kita miliki ini benar-benar mempersuasi kita untuk bisa memuliakan tetangga. Kalau tadi Mbak Mona bilang rumput tetangga jauh lebih hijau, lebih indah dari rumput kita, itu jangan ngiri maksudnya gitu ya. Betul. Karena memang keindahan itu bisa dinikmati kok oleh kita juga. Betul. Ada closing statement yang membuat kami merasa akan menjadi tetangga yang oke. Ya. Mbak Nuning, Islam memberikan panduan memuliakan tetangga. Ya. Jangan menyakiti tetangga kita. Maka kita upayakan bagaimana caranya agar kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Ya. Hablum minannas, hablum minallah ya. Kita juga diberi panduan jelas jaga hubungan baik sama manusia, sesama manusia. Dan di dalam Islam ada diingatkan tetangga itu penting. Salah satu orang yang penting adalah tetangga. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Bahkan kalau bisa kita tolongnya tuh tetangga dulu tetangga dekat daripada saudara jauh gitu ya. Kalau saudara kita adalah tetangga dekat itu jauh lebih bagus juga gitu ya. Maka kita perlakukan tetangga itu seperti saudara kita sendiri dan kita berkomunikasi efektif dengan mereka. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mona, terima kasih sekali kehadirannya di hari Minggu yang mudah-mudahan mencerahkan juga ya. Sebab siapa tahu ada di antara kita yang memang sedang begitu deh dengan yang kiri, yang kanan atau yang depan. Kalau kita kembali lagi apa yang Mbak Mona bilang, rumput tetangga jauh lebih indah, ya udah kita bisa menikmati pemandangan indahnya, alhamdulillah. Dan memuliakan tetangga adalah bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah, menyenangkan, memuliakan hambanya yang lain. Insya Allah kita punya kemampuan untuk itu ya. Terima kasih Mbak Mona, Atep, dan juga semua yang ikut serta mendukung siar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.